Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat setia sinetron Ikatan Cinta? Semoga sobat-sobat diberi kesehatan serta dilancarkan segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini Mimin akan mengupas seputar berita seru dan wow terkait sinetron Ikatan Cinta. Sinetron Ikatan Cinta malam ini masih menemani para penonton sekalian di waktu luang yang meresahkan. Sinetron Ikatan Cinta akan tetap memberikan inspirasi baru untuk melihat bagaimana konflik antara Elsa dan keluarganya bakalan meledak dengan keras. Sinetron Ikatan Cinta bakal menghipnotis para penonton sekalian lantaran setelah petir di siang bolong, apakah akan turun hujan? Dalam proses konflik yang semakin matang, rupanya Elsa memang menjadi pahlawan di dalam sinetron Ikatan Cinta. Elsa hadir sebagai penguat konflik yang memperindah bentuk sinetron Ikatan Cinta menjadi enak untuk ditonton untuk setiap harinya, apalagi di setiap episodenya yang selalu menegangkan pada sinetron Ikatan Cinta. Nah, berikut ini adalah sinopsis Ikatan Cinta sebagaimana telah Mimin rangkum dari berbagai sumber. Dan bagi para penonton setia sinetron Ikatan Cinta, terus saksikan sinetron Ikatan Cinta. Agar tidak bertele-tele, langsung saja simak beritanya. Pada video kali ini nampaknya Aldebaran sudah mengupas tuntas siapa pembunuh Roy yang sebenarnya. Dia pun menemukan bahwa tanda-tanda terkait Elsa sangat mendominasi di sini. Aldebaran terus menunjukkan bukti tentang Elsa yang telah mengarah kepada Elsa sebagai pembunuh Roy. Kali ini bukti Pak Sodikin foto di hari terakhir dia bekerja dan ada mobil merah. Tetapi tepat di hari terjadinya pembunuhan Roy, Elsa semakin terpojok, namun dia tetap menyangkal. Dari bukti-bukti tersebut Elsa rupanya masih terus menyangkal. Akan tetapi Aldebaran tidak mau ambil pusing. Dia mengatakan biar pihak kepolisian yang akan menyelesaikannya dan akan Elsa selesaikan di kantor polisi. Agar semua bukti-bukti yang telah Aldebaran cek semua dia apakah palsu atau beneran, biar pihak kepolisian yang akan mengeceknya. Andin juga bingung kenapa Aldebaran, maksudnya kenapa Elsa masih terus menyangkal akan hal ini. Emosi Andin pun semakin menumpuk dan dia dengan tegas melepaskan masalah itu kepada pihak kepolisian. Aldebaran pun mulai lagi mengecek semua bukti-bukti yang masuk, apakah bukti-bukti benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Setelah Aldebaran menyelesaikan masalah tersebut kepada pihak kepolisian dan menyerahkan bukti tersebut kepada pihak kepolisian, lalu beberapa lama kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Pak Surya, dan ternyata itu adalah Pak Polisi. Elsa tambah khawatir, apalagi dengan Bu Sarah. Dia merasa bahwa jangan-jangan yang ketok pintu itu tersebut adalah polisi, seperti mimpinya Bu Sarah kemarin. Dan Bu Sarah sebelum membuka pintu masih melihat di jendela terlebih dahulu, dan ternyata benar yang mengetok pintu tersebut adalah polisi. Bu Sarah lalu membuka pintu dengan memasang wajah seperti orang yang tidak tahu apa-apa, seperti orang yang tidak ada masalah. Sementara itu Elsa nampak ketakutan. Melihat Elsa yang nampak ketakutan, Bu Sarah pun juga ikut ketakutan.
lantaran sejauh ini dirinya juga cukup banyak telah membantu anaknya, yakni Elsa yang terkasih. Selama ini Bu Sarah telah membantu menutupi kasus-kasus dari tindak kriminal yang telah Elsa lakukan. Dan ternyata feeling Bu Sarah itu tidak meleset. Feelingnya Bu Sarah memang benar dari apa yang dia mimpikan tadi malam. Di depannya berdiri tegak seorang polisi dan siap dipersilahkan untuk masuk. Polisi dengan spontan menyodorkan surat. Rupanya itu adalah surat penangkapan untuk Elsa yang selama ini telah membuat kekacauan, masalah dan tidak jujur dalam selama ini. Pihak kepolisian membawa surat penangkapan untuk Elsa. Polisi bilang jika Elsa diduga telah melakukan tindak kriminal terhadap Roy. Elsa namun tidak akan menerima dengan begitu saja. Elsa terus menyangkal. Bu Sarah juga tidak tinggal diam. Dia nampaknya menghalangi Pak Polisi, namun dia tetap tidak bisa. Pihak kepolisian dengan tegas mengatakan bahwa anak ibu diduga membunuh Roy dan dia adalah tersangka yang siap diproses lebih lanjut. Tanpa pikir panjang, Elsa ditarik keluar oleh Pak Polisi dan diborgol, lalu dibawa ke kantor polisi untuk urusan integrasi. Maksudnya tanpa pikir panjang, Elsa lalu ditarik keluar oleh Pak Polisi. Dia lalu diborgol dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Elsa tetap harus dibawa ke kantor polisi dan dia bisa menjelaskannya semua di kantor polisi. Elsa pun saat ini jadi bahan gosip miring yang semakin membuatnya tersudut hingga terpojokkan di dalam dunianya sendiri. Elsa memang benar-benar berada di dalam tekanan jangka panjang dan membuat keluarganya mengalami petir di siang bolong. Sementara itu, di samping itu, Aldebaran masih tetap menunjukkan bukti-bukti yang mengarah kepada Elsa untuk menguatkan hasil selidikannya terhadap Pak Polisi. Nah, kali ini ada bukti foto Pak Sodikin di hari terakhir dia bekerja. Di sana ada juga mobil merah, sebuah mobil milik Elsa. Nah, bukti itu lahir tepat pada hari terjadinya pembunuhan Roy. Lalu siapakah pembunuhnya? Aldebaran mengatakan bahwa dia adalah Elsa. Elsa adalah pembunuh Roy. Semoga bukti yang Aldebaran kumpulkan ke pihak kepolisian menjadi bukti yang sangat akurat dan kuat sehingga Elsa benar-benar dipenjara. Tidak hanya Elsa, Bu Sarah pun juga harus ikut bersama Elsa diseret karena dia telah kompromi dalam suatu kejahatan sehingga membuat keresahan selama ini. Namun Elsa yang orangnya sangat licik, dia tidak tinggal diam. Dia terpojok, maka dia harus memikirkan cara terbaik untuk keluar dari masalahnya tersebut. Apakah Elsa bakal tetap menetapkan di penjara atau maksudnya apakah Elsa akan terus menetap di penjara ataukah dia masih memikirkan cara untuk menyangkal semua bukti-bukti yang telah Aldebaran laporkan ke polisi tersebut? Terus saksikan videonya sampai selesai, jangan berkedip apalagi di-skip biar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, sementara itu, di samping itu, Bu Rosa masih nampak galau. Dia yakin pasti ada yang disembunyikan oleh Aldebaran dan Andin.
Dia sampai tidak fokus mengantarkan Rena ke sekolahnya. Sampai Mirna juga tahu kalau bu bosnya itu sedang memikirkan sesuatu. Rupanya Aldebaran dalam penyelidikan kasus Elsa ini tidak tanpa sepengetahuan Mama Rosa. Rupanya Aldebaran dalam meneliti kasus tersebut masih tanpa sepengetahuan Bu Rosa, sehingga Bu Rosa tidak tahu bahwa Elsa sekarang sudah diciduk oleh polisi. Bagaimana jika sampai Bu Rosa tahu bahwa Aldebaran telah menutupi semua itu dari Bu Mama Rosa sebagai ibu kandung dari Roy? Terus simak videonya dari keseruan sinetron Ikatan Cinta. Nah, sementara di cerita lain, papanya Jennifer malah bicara serius kepada Randy dan mamanya Randy. Papanya Jennifer ingin Jennifer dan Randy menjalin hubungan yang serius. Rupanya papanya Jennifer sudah tahu akan kebaikan Randy. Randy kaget mendengar ucapan dari papanya Jennifer tersebut, karena sejujurnya dia masih belum memiliki perasaan terhadap Jennifer. Karena Randy akan sangat menjaga perasaan papanya Jennifer jika langsung menolaknya dengan begitu saja. Mamanya Randy senyum-senyum sendiri. Nampaknya dia sangat senang jika Jennifer memang berhubungan dengan Randy lebih serius lagi. Akan tetapi Randy masih belum memikirkan masalah hal itu. Nah, bagi penonton setia sinetron Ikatan Cinta, tetap saksikan sinetron Ikatan Cinta di RCTI. Jangan lewatkan keseruan Al dan Andin dalam melawan Elsa yang sangat cerdas dan licik. Nah, mungkin cuman itu yang dapat Mimin sampaikan. Namun sebelum Mimin tutup, ada pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita sinetron Ikatan Cinta kali ini, bahwa pesan moralnya adalah setiap anak yang telah membangkang terhadap orang tuanya, maka bagi orang tua tidak berhak untuk mengikut campurkan bahwa hal tersebut adalah haknya orang tua. Bagaimana untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik. Namun jika didikannya telah tepat namun sang anak tetap masih bertindak dalam kesalahan, maka tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk melindungi atau maksudnya masih menutup-nutupi kesalahan seorang anak dalam pihak yang salah. Maka sebagai orang tua kita harus seperti sebijak Pak Surya. Dia telah menyesal karena telah gagal mendidik anaknya, namun dia tidak menutupi anaknya dan tidak melindungi anaknya untuk dihukum sesuai dengan perbuatannya. Nah, mungkin cuma itu yang dapat Mimin sampaikan. Terus saksikan keseruan dari sinetron Ikatan Cinta. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan terlebih dahulu untuk mensubscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting terkait sinetron Ikatan Cinta. Dan jangan lupa bagi yang telah like, komen, dan share, semoga diberi balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.